Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video, ini catatan tentang hedging. Hedging itu gak tahu sih definisi resminya kayak gimana, tapi yang jelas hedging itu kalau biasanya saya pakai buat proteksi balance. Jadi buka dua posisi berlawanan, bisa open, bisa sell bersamaan, atau ketika sudah profit tapi belum niat untuk take profit, ada indikasi marketnya balik arah, saya buka posisi baru berlawanan dengan jumlah yang sama lah kurang lebih. Nah, ini market Binance. Jadi catatan hedging itu kalau nggak salah ya, saya belum tahu pasti yang lain, cuman ada di future market kalau nggak salah sih. Nah, untuk ngaktifinnya, kalau ini contohnya market Binance. Nah, ngaktifinnya itu kalau nggak salah di sini nih, di preference, position mode. Jadi position modenya itu masih hedge mode. Jadi supaya bisa buka dua posisi di market yang sama berlawanan, itu pakai hedge mode. Kalau one way mode itu ketika kita buka buy kemudian sell, itu yang buy itu ditutup gitu, di close. Jadi enggak. Kalau yang hedge mode, ketika buka buy dan buka lagi order baru sell, itu dua-duanya hidup gitu, jalan. Jadi bukan yang posisi baru itu bukan nutup posisi yang lama gitu. Itu hedge mode namanya. Jadi hedge mode itu definisinya seperti apa kurang paham saya, tapi yang jelas ketika kita misalkan punya posisi buy di sini, misalkan kemarin misalkan beli ini beli long di sini, bisa long position karena ini anggapannya misalkan masih di dasar, targetnya ke sini, tapi melihat ada support resistan di area sini, di area ini sampai sini misalkan, dan misalnya di sini ya, atau di mana ya, di sini misalkan. Nah, melihat karena ada support di area sini dan ada peluang marketnya balik arah, kita sebenarnya bisa buka short position di sini untuk proteksi trade yang ini gitu. Jadi jumlahnya disamain, terhadap possibility-nya kompak aja. Nggak bisa. Nah, bisa buka short position di sini untuk proteksi akun yang ini gitu, dengan stop loss ya, bisa stop loss di atasnya. Tapi yang jelas ini ya setidaknya kalau misalkan ini balik arah, ternyata benar balik arah ke sini, ke area sini, kemudian bisa melanjutkan yang posisi short ini bisa di close dengan sedikit profit, kemudian ini melanjutkan ya, trade yang utama kita yang ini tidak perlu di close gitu. Jadi tapi profit yang tadinya didapat dari sini, dari pergerakan harga ke sini, itu bisa diambil dari posisi short yang ini, setidaknya seperti itu. Dan kalaupun misalkan ternyata marketnya malah benar balik arah ke bawah sini, yang ini kena stop loss,
order yang hedging yang ini itu jadi jadi trade utama gitu, dari trade utamanya. Jadi ini masih bisa terus ke bawah gitu, jadi nggak ada resiko untuk loss profit lah ya. Setidaknya trading yang ini bisa di stop break even, ditutup break even kalau misalkan memang kelihatannya ada indikasi bahwa marketnya memang balik arah gitu. Tapi kalau misalkan ini ternyata lanjut ya, trade yang ini bisa di close dengan sedikit loss mungkin, atau profit yang sedikit. Nah, targetnya mungkin ya sampai sini, dan trade yang ini bisa full profit yang ini kalau misalkan memang harganya nyampe ke sini sesuai target gitu. Nah, itu fungsi dari hedging yang paling benar menurut saya, paling baik ya ini. Jadi hedging itu untuk memproteksi profit. Jadi kalau trade kita ada yang sudah profit tapi ada indikasi resistan yang terdekatnya itu mau bikin harga balik arah, nah kita bisa buka posisi hedging untuk memproteksi trade yang ini gitu, yang awal ini, yang pertama ini diproteksi. Baru kita lihat nanti hasilnya bagaimana. Kalau misalkan ternyata tren yang kita trade ini benar sesuai dengan planning nyampe sini, ya ini trade yang hedging ini bisa di close dengan sedikit profit atau loss sedikit ya, nggak masalah, daripada istilahnya yang trade ini udah profit tapi kemudian balik arah malah jadi loss gitu kan, sayang. Kalau di hedging kayak gini setidaknya profitnya ada yang dikunci gitu. Itu satu dari beberapa aplikasi hedging yang paling baik ya ini gitu, untuk memproteksi profit. Tapi ada satu apa dua ya, ada dua ya mungkin ya. Nah, kalau ada dua, maksud ada dua tuh, satu lagi adalah kayak gini nih. Misalkan kita posisi di sini short position dengan target mau ke bawah ya, ke bawah sini, tapi ternyata market malah naik ke atas gitu, malah short ke sini gitu. Tapi view dari kita sendiri, maksudnya dari plan tradingnya masih menganggap bahwa market itu sebenarnya lagi downtrend dan ada kemungkinan bakal turun lagi gitu, ada kemungkinan turun lagi ke bawah gitu. Jadi lebih kita nganggap lebih dominan downtrend daripada uptrend. Nah, untuk memproteksi kerugian yang lebih besar dari kalau misalkan ternyata ini short ke atas ya, kita bisa proteksi dengan buka long di sini gitu. Long position di situ belum ada target sama SL ya, jadi ini untuk memproteksi loss yang di bawah sini bisa diproteksi, jangan lebih besar gitu. Nah, dengan begini kerugian dari trading yang di bawah itu hanya terkunci sebanyak ini saja, dari entry 1 ke entry 2 saja di sini gitu, segini nilainya. Cuman untuk yang proteksi loss seperti ini
ya memang risk management untuk akun harus dijaga supaya ketika kita entry trading seperti ini kita mesti recovery kan. Jadi kalau misalkan ternyata si trade yang ini malah short ke atas terus dan break level yang di atasnya misalnya di sini dan menjadikan trennya sudah recover bullish gitu, yang tadinya masih bearish ke bawah karena ini area ini di break menjadi bullish seperti itu. Nah, yang trend ini bisa di recover dengan cara melakukan averaging. Jadi kita short di level-level resistan untuk menambah entry trade yang ini gitu, yang short yang rugi tadi. Jadi misalnya di sini nambah short position di sini. Terus kalau misalkan masih naik juga di sini gitu. Nah, dengan begitu ini harapannya di resistan seperti ini ada peluang untuk harga balik arah dulu, koreksi. Nah, yang short di sini karena di averaging, kalau misalkan 1:1 ini bakal loncat ke sini entry-nya. Kalau misalkan di sini 1, ini 1, maka harganya jadi nanti harga rata-rata di sini, kurang lebih di sini. Jadi pas harga koreksi, setidaknya entry yang short ini tuh bisa di close dengan sedikit loss atau mungkin sedikit profit ya. Jadi kalau misalkan ke bawah sini kan ini udah profit nih, jadi sell di sini. Nah, ini profitnya seperti itu. Dan yang ini yang entry buy di sini, yang entry buy yang yang satu lagi ya ini masih profit lah dari sini. Tapi ini udah bisa diproteksi juga sih dengan melakukan hedging short yang tadi. Jadi yang ini tidak perlu di closing, atau mau di closing di atas ini bisa, di sini di closing dan nunggu yang ini bisa di close juga gitu. Tapi biasanya kalau misalkan recovery kayak gini, sebaiknya yang entry ini jangan di close dulu sebelum yang ini bisa di recover, karena takutnya beban psikologisnya lumayan sih kalau misalkan minusnya agak gede gitu. Karena ketika ini di closing di sini, yang positif di sini, nilai trade yang ini tuh minusnya lumayan gede, dan itu biasanya bikin was-was, agak was-was gitu, seperti itu. Nah, ini cara trade yang kedua untuk pakai hedging. Satu lagi, kalau disengaja, maksudnya disengaja tuh gini, jadi misalkan ragu-ragu mau sell apa short, mau arahnya kemana, tapi pengen trade gitu, ya buka aja dua posisi barengan. Misalnya di sini nih, ini mau naik apa turun nggak tahu nih ya, buka aja dua posisi bareng-bareng di sini, sell dan short bareng-bareng. Nah, kita tinggal nunggu ini larinya kemana. Kalau misalkan lari ke atas, nah tinggal kita cari resistan terdekat untuk recover trade yang loss gitu, dengan cara nambah trade entry-nya separohnya, supaya harga yang
short, yang sell itu bisa loncat separuhnya juga ke sini gitu. Jadi pas harga koreksi, nah yang short ini bisa di close di sini gitu. Seperti itu. Jadi kurang lebih ada 3 cara sih untuk hedge. Hedge itu ya untuk proteksi loss, proteksi profit yang paling bagus, atau memang dipakai untuk strategi trading kayak gini gitu. Jadi buka long dan short bersamaan dan nunggu harga mau kemana, nanti tinggal recover yang lossnya dengan cara nambah nambah trade di posisi yang loss itu gitu. Cuman ya kalau misalkan yang recover kayak gitu itu sama beresiko juga. Beresikonya adalah kalau ternyata marketnya malah terus lari gitu, malah jauh banget larinya, itu beban psikologis trading yang lossnya ini. Kalau misalkan risikonya nggak di manage itu luar biasa. Makanya resikokan jangan lebih dari 2% per trade supaya bisa recovery seperti itu. Kalau misalkan kita loss dan pakai hedging, nah recovery-nya nggak terlalu berat karena cuma 1%, misalkan cuma 1% dari akun, ya recovery-nya mudah lah. Jadi buka 2 posisi pun cuman 2% gitu resikonya pada dasarnya. Kalau sampel untuk trade-nya mungkin nggak ada ya, tapi materinya kurang lebih seperti itu. Nah, kita cari dulu ya apa ya. Misal di sini long di situ, short juga di situ. Ini nggak tahu nih, ini mau ke atas apa ke bawah gitu. Kalau misalkan ke atas, ya nanti long trade-nya bisa di close di sini, yang ini di recover, nunggu harga koreksi, atau nunggu harga di sini nyampe, kemudian koreksi gitu, baru recover yang short, yang loss-nya. Oke, mungkin itu aja materi hedge-nya. Ini catatan doang, nanti untuk lebih rincinya bisa saya bikin ulang sih, saya simpen nanti dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.